akses untuk menuju ke proses tersebut. Di mana dalam menuju proses tersebut, pemerintah menggunakan pemilu kada yang hadir sebagai tempat untuk mengekspresikan sikap politik masyarakat dan memberikan akses menuju proses di mana rakyat menjadi atau memegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Di mana pada pemilu kada ini rakyat menjadi penentu, yakni rakyat langsung memilih kepala daerahnya, di mana untuk menentukan pasangan calon mana yang akan menjadi kepala daerah dan wakil daerahnya. Namun dalam pemilu kada tidak selalu terdapat kompetisi yang ideal, namun juga ada fenomena kotak kosong yang mana terdapat hanya satu pasangan calon. Pada penelitian saya mengambil fenomena di pemilu kada Gresik tahun 2024 yang hanya ada satu pasangan calon, yaitu Fandi Ahmad Yani dan Asruful Alif, yang mana Fandi Ahmad Yani ini merupakan Bupati Gresik di periode sebelumnya. Hal ini meskipun berbeda pasangan tapi tetap menjadi perhatian bagi masyarakat Gresik di kontestasi pemilu kada 2024 di Kabupaten Gresik. Karena masyarakat Gresik diharapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, mendukung dan mencoblos Yani dan Alif, dan atau justru malah mencoblos dan memilih kota kosong sebagai bentuk penolakan atau kekecewaan terhadap kinerja Gus Yani atas kebijakan dengan indikator 1, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, 2, kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan warga, dan 3, kebijakan berjalan sesuai semestinya, dan X3 yakni integritas dengan indikator 1, dugaan korupsi atau penyimpangan, yang kedua, ketidakpercayaan kepada pemimpin, di mana pada variabel independen ini skala yang digunakan adalah skala Likert. Selanjutnya pada variabel dependen, yakni kecenderungan memilih kotak kosong, di sini terdapat 3 kategori. Yang pertama yakni pilihan terhadap pasangan calon dengan indikator 1, ketertarikan terhadap visi dan misi pasangan calon, 2, keyakinan terhadap kualitas pasangan calon, dengan kategori 2, pilihan terhadap kotak kosong dengan indikator 1, kesadaran memilih kotak kosong, 2, pilihan berdasarkan pertimbangan rasional, dan kategori 3 yakni golongan putih dengan indikator tingkat partisipasi dalam pemilu kada, dan indikator kedua yakni kesadaran politik terkait perbedaan memilih dan tidak memilih, di mana pada variabel dependen yakni pilihan terhadap kotak kosong menjadi baseline pada penelitian ini dan menjadi baseline pada analisis data nantinya. Selanjutnya pada pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertentu. Pada simpan penelitian menggunakan skala Likert dengan 5 opsi jawaban, dengan 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 untuk sangat setuju. Dengan teknik uji instrumen yang digunakan yakni uji validitas menggunakan korelasi produk momen person, uji reliabilitas menggunakan alpha crown batch, dengan teknik analisis data untuk melihat apakah terdapat hubungan variabel independen dan dependen menggunakan korelasi Spearman, dan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik multinominal, di mana regresi logistik multinominal dipilih karena pada variabelnya terdapat 3 kategori, dengan kategori nomor 2 menjadi baseline penelitian dan baseline teknik analisis data pada penelitian ini. Baik, kotak kosong. Gitu. Anda hanya akan mencari ada pengaruh dalam arti hanya sekedar prosentasenya berapa ketidakpuasan atas kinerja incumbent, kemudian pada akhirnya berdampak pada memilih kotak kosong, atau Anda akan mengkategorikan segala faktor itu? Sesuai dengan tujuan penelitian saya yang kedua, yakni saya juga mencari faktor yang latar belakangi. Jadi nanti di hasil penelitian saya juga saya akan mengkategorikan di situ, Bu. Jadi dari isu pemerintahan di masyarakat, terus di bidang pemerintahan, dan lainnya juga akan saya kategorikan pada hasil penelitian saya bagaimana faktor-faktor apa saja yang lebih banyak mempengaruhi. Buka file yang kamu kirim ke saya.
di bagian rumusan masalah. Oke. Baca itu. Rumusan masalah pada penelitian ini termasuk dalam kategori rumusan masalah asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan dan pengaruh dalam kuantitatif itu dua hal yang berbeda. Makanya saya tanya, apa yang mau Anda cari? Kalau tadi Anda mau mencari kemudian termasuk faktor-faktornya menggunakan uji regresi tadi, ya otomatis pengaruh kan? Jadi Anda benahi itu ya. Jangan sampai saya ada melihat kata-kata hubungan di penelitian Anda nanti. Jadi kalau memang fokus pada karena jadi gak konsisten mengetahui hubungan. Kemudian bawahnya itu pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah terdapat pengaruh. Nah itu sudah dari dua kalimat atas bawah aja udah beda gitu ya. Jadi lebih konsisten lagi dalam penulisannya. Jadi ketika Anda memang meneliti pengaruh secara keseluruhan, apakah terdapat pengaruh yang signifikan? Oke, kemudian turun lagi. Dan nanti Anda akan mengidentifikasi juga faktor apa saja dengan uji regresi. Oke. Kembali lagi ke latar belakang, it's okay. Anda tolong benahi, itu terlalu banyak redundant ya. Kayak Anda bahas demokrasi aja tuh panjang sekali. Anda bisa persingkat lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Silka, selamat kepada Sain Kurdiati Miare yang telah mempresentasikan. Ini adalah sebuah kebanggaan, satu langkah. Mia atau Sain? Panggilannya Mia, Pak. Mia. Kalau Mia bisa menyelesaikan studi S1 karena memang simbol dari kuliah S1 itu ya skripsi. Dari 144 SKS itu ya simbolnya skripsi. Sehingga ini adalah sebuah momentum yang membanggakan. Sekali lagi selamat kepada Sain Mia. Penelitiannya sangat menarik ketika mengangkat Gresik kotak kosong judul pengaruh ketidakpuasan atas kinerja. Tetapi saya sebelum memberikan masukan, belum memberikan kritikan, pertanyaan, saya memberikan masukan. Seperti di halaman 5, sekali lagi saya selalu mengawali dengan setiap kalimat harus diawali dengan subjek. Saya melihat 1-4, oh bagus, ini sudah kelihatannya sudah mengikuti proses persidangan ini. Tapi nggak tahunya di halaman 5 sudah baru ketahuan. Sementara itu, nah itu kan bahasa lisan. Kemudian dalam pelaksanaan, nah itu harus dimulai. Semuanya intinya dari subjek. Tidak hanya itu ya, dan selanjutnya. Ya, Mia ya. Selanjutnya kita lihat juga di halaman 8. Itu kalau anak subjudul tujuan penelitian misalkan, ketika sudah tidak ada yang bisa ditulis, tolong diletakkan di halaman belakang selanjutnya ya. Masa dia tidak mempunyai keluarga gitu. Kemudian selanjutnya masukan saya lagi di halaman 16, ketika membuat tabel tolong hasil penelitian tidak usah ditampilkan. Mengapa? Karena Mia sudah menulis, jadi nggak usah ditulis ulang. Hanya membanyak-banyaki halaman. Padahal kebutuhan tabel itu adalah memudahkan pembaca untuk membandingkan satu dengan lainnya. Ini kan malah kalau 2 halaman kan rumit, ya kan? Nggak ditulis, Pak. Hah? Cuma ada tabel. Cuma hanya tabel. Coba kita lihat. Di latar belakang, tapi di latar belakang mengambil hanya 3 menit terdahulu yang saya gunakan untuk membuat gapnya di latar belakang. Oke, jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Dan ini bisa sudah ditulis di latar belakang ya hasil-hasilnya. Tapi hanya 3, Bapak. Oh 3, tapi ini 4. Iya. Oh, yang seharusnya 10 ya. Ini Bapak, saya mengapa? memang kesulitan memakai kuantitatif, jadi saya mendapatkan
hanya 4 penelitian terdahulu. Tidak harus kuantitatif semuanya, Oh, kualitatif pun bisa. Ketika itu menjadi semacam pijakan, pijakan kan tidak harus dijadikan sebagai penelitianmu. Ini loh yang pernah diteliti menggunakan kuanti ada, kuali ada, modelnya begini, ya. Jadi itu mohon ditambah. Selanjutnya baru saya terkait dengan konten. Lah, judulnya saya melihat tidak ada di latar belakang. Pengaruh ketidakpuasan. Kata ketidakpuasan itu saya di latar belakang kok tidak ada ya. Yang kamu maksud ketidakpuasan itu seperti apa? Baik, izin jawab Bapak. Yang saya maksud pada ketidakpuasan di sini ya ketidakpuasan masyarakat terkait kinerja dari Gus Yani sendiri. Seperti apa ketidakpuasannya? Seperti saya ambil contoh, saya juga melakukan observasi awal di 5 kecamatan tersebut. Saya bertanya kepada yang menjadi masyarakat di situ itu ini Bapak, dan saya sendiri juga merasakan infrastruktur terutama jalan di Gresik itu berbeda dengan kabupaten lain Bapak. Saya akan seperti contohnya seperti itu terkait ketidakpuasan. Lalu terkait isu-isu di masyarakat dan juga bagaimana kinerja atau layanan di bidang, misalnya di bidang kesehatan itu bagaimana layanan di puskesmas atau di RSUD di Gresik. Apalagi 2 itu aja, jalan tidak, sama rumah sakit, tidak. apalagi juga, terkait pendidikan juga, terus terkait infrastruktur lainnya, dan juga yang mungkin waktu saya observasi awal yang disoroti, yang seseorang yang saya tanya, yaitu yang disoroti adalah jalan dan layanan di bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Oke. Tolong itu ditambahkan di latar belakang ya. Jadi ini akhirnya ada. Jadi tidak cukup tidak puas kemudian tidak memilih, tapi kemudian penjelasannya ketidakpuasan. Oke. Selanjutnya bergeser ke rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ketidakpuasan masyarakat atas kinerja incumbent terhadap kecenderungan memilih kotak kosong pada pilkada di 2024 di Kabupaten Gresik? Pertanyaan saya, dirimu memang betul menggunakan kuantitatif? Betul, karena saya melihat rata-rata mahasiswa sosiologi itu menghindari kuantitatif. Ya, dirimu betul paham? Betul, Bapak. Saya melanjutkan yang ditanyakan Bu Silka tadi. Seriuskah dirimu menulis ini semuanya yang di belakang ini adalah tulisanmu? Serius Bapak, sudah saya bimbingan juga kepada Pak Aris. Bukan copy paste? Oke. Enggak, kalau dirimu jujur di sini saya senang karena dirimu paham terkait dengan proses kuantitatif, sehingga nanti karena gini, Mia, ini adalah forum diskusi ya. Kalau misalkan Mia itu keberatan, jangan mengatakan itu tulisan saya karena pasti nanti di lapangan akan kesulitan. Tapi kalau memang itu tulisanmu, saya mendukung dan saya melihat dirimu paham tentang ini. Sekali lagi pertanyaan saya, sebelum nanti dirimu di lapangan kesulitan, apakah Mia betul menulis ini semuanya? Betul Bapak. Jadi mampu menjalankan proses di lapangan nantinya ya. Karena saya sendiri pun orang yang jarang menggunakan kuantitatif, sehingga ketika mahasiswa di sini berani kuantitatif itu apresiasi. Bisa dilanjut atau tidak gitu? Bu Silva, Silakan dilanjut. oke. Bagaimana kalau Agus? Sekali lagi dalam proses sempro bagus, tapi saya mau bertanya, apakah Mia pada bulan Agustus akhir atau September awal bersedia untuk duduk di sini untuk mempertanggungjawabkan skripsinya? Insya Allah jika sudah selesai, saya akan insya Allah saya akan mempersiapkan diri saya untuk Agustus akhir atau September awal bisa sidang skripsi.
Karena kalau Agustus awal akhir atau September awal itu kan sudah masuk semester 7. Dan dari sekarang ini kan bulan apa ini? Mei, Juni, Juli, Agustus. Mei karena Mei pertengahan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi 4 bulan. Kalau September 5 bulan. Cukup kan, Mia? Dari analisis yang saya pilih untuk 5 bulan dan juga mencari responden untuk mengisi kuesioner saya rasa untuk 5 bulan insya Allah sudah cukup. Oke, cukup sehingga nanti bulan September pertengahan atau akhir kamu sudah wisuda. Oke? Ya, amin. Lanjutkan. Lanjut. September, Agustus. Nah.